Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist. Di video kali ini saya mau ngebahas salah satu parfum dari rumah Just Jack. Parfum ini adalah parfum clone dari Tom Ford Fucking Fabulous yang beberapa tahun kemarin sempat hype banget ya. Saya beli parfum ini blind buy, dan menurut saya parfum ini mirip banget dengan Tom Ford Fucking Fabulous. Walaupun saya nggak punya Tom Ford Fucking Fabulous, namun tahun lalu saya pernah nyobain di can-nya. Dan menurut hidung awam saya, parfum Just Jack ini mirip dengan parfum Tom Ford Fucking Fabulous ya. Parfum itu adalah CR by Just Jack ya, CR by Just Jack Fabulous ya. Kita langsung masuk ke presentasi box dan botolnya. Boxnya kotak seperti ini ya. Di sini ada tulisan CR by Just Jack Fabulous. Di belakang ada ingredients-nya, di bawah ada badge code-nya, dan parfum ini made in France ya. Di atas ada tulisan Just Jack ya. Kita langsung masuk ke botolnya. Oke. Untuk botol, cap-nya agak gampang lepas ya, jadi teman-teman harus hati-hati kalau megang cap-nya. Jadi cap-nya tuh gampang copot ya, plastik capnya, dan gampang copot. Dan menurut saya kalau botol yang capnya gampang lepas ini sudah nilai minus banget ya di mata saya. Nah, jadi botolnya seperti ini teman-teman ya, hitam legam dan tebal banget ya. Botolnya ya sangat solid untuk di botol. Lalu di depan ada tulisan CR by Just Jack Fabulous ya, Just Jack Fabulous dengan konsentrat eau de parfum. Untuk di bagian bawah ada tulisan made in France ya, dan parfum ini 50 ml. Oke, itu untuk presentasi box dan botol. Kita langsung masuk ke scent-nya. Oke, kita langsung aja tetes semprot. Nah, untuk jus yang keluar itu bisa dibilang sedikit gitu ya, mengeluarkan jus yang sedikit. Oke. Jujur, parfum ini wanginya unik banget, dan bisa dibilang untuk nyari kondisi yang cocok atau mencari situasi yang cocok menggunakan parfum ini sulit banget teman-teman, sulit banget. Jadi saya nggak bisa pakai parfum ini untuk ngantor, saya nggak bisa pakai parfum ini untuk daily, dan jujur untuk penggunaan parfum ini saya cuma pernah pakai full wear sekali ya untuk penggunaan ini. Oke, di opening teman-teman bisa dapat wangi atau vibe seperti teman-teman dikerumuni oleh rubber toys ya. Dan menurut saya wangi top notes ini sedikit, kalau buat saya pribadi ya, parfum ini membuat saya sedikit pusing teman-teman. Jadi kayak kita itu berada di sekeliling rubber toys, kayak mainan anak-anak yang kayak karet gitu, wangi karet kayak mainan anak-anak zaman anak-anak kecil gitu, anak-anak bayi gitu mungkin ya. Jadi wanginya kayak gitu, dan itu membuat sedikit pusing teman-teman. Nah, namun untuk notes-notesnya sendiri, saya nggak ada nyontek notes-nya, saya nggak ada nyontek notes dari Tom Ford Fucking Fabulous, saya nggak ada nyontek notes-nya Just Jack ini. Tapi menurut saya di top notes teman-teman langsung dapat wangi lavender. Wangi lavender yang dicampur dengan wangi almond, tonka, dan leather teman-teman. Tapi yang dominan ini menurut saya lavender dan almondnya. Cuman almondnya di sini bukan almond yang creamy, tapi almond yang kering. Jadi jatuhnya dia bitter almond yang pahit ya. Nah, setelah fase top note-nya ini berubah masuk menuju ke middle notes, barulah parfum ini bisa lebih diterima teman-teman. Karena wangi yang saya bilang vibe rubber toys-nya itu sudah mulai hilang. Lalu yang dominan itu ada lavender ya, almond ya, tonka, dan leather. Cuman leathernya di sini leather yang powdery gitu ya, leather yang powdery.
Wanginya itu bisa dibilang ekspensif banget, unik banget, eksklusif ya. Menurut saya ini wangi eksklusif. Parfum ini kalau sudah istilahnya siliasnya gitu ya, kalau seumpama dia udah nyatu dengan udara gitu ya, wanginya itu keluar dari tubuh kita, wanginya indah banget. Dan menurut saya vibe-nya parfum ini, wanginya gitu ya, menurut saya bisa disejajarkan dengan Dior Homme Intense, arah wanginya menurut saya. Menurut saya parfum ini juga bisa dipakai cewek. Powdery ya, powdery wanginya, dan sedikit manis ya, powdery dan sedikit manis. Itu untuk scentnya ya. Dari fase top notes, middle notes, dan base note tidak ada banyak perubahan. Dari middle note sampai ke base note linear, dia akan terus wanginya seperti ini. Namun di top notesnya waktu pertama kali nyemprot harus agak gimana ya, teman-teman, harus agak nahan dulu lah, tahan dulu vibe rubber toys-nya itu, karena kalau teman-teman nggak tahan itu pasti teman-teman bakal puyeng, bakal pusing. Kalau sudah masuk ke middle note, sudah fase yang bisa teman-teman terima, sampai ke base note itu semakin indah lagi wanginya. Ya, wangi lavendernya enak banget, walaupun di sini wangi lavendernya sintetik banget. Ini sih arah wanginya bisa saya sejajarkan dengan Dior Homme Intense. Powdery-nya itu loh. Ya, kalau Dior Homme Intense kan juga ada nuansa powdery-nya ya. Parfum ini pun juga sama. Itu untuk scent-nya ya. Kalau teman-teman nyari parfum yang dari top notes, middle notes sampai ke base note enak, jangan beli parfum ini, karena parfum ini di top notes-nya menurut saya kurang suka dengan top notes-nya, karena vibe rubber toys itu mengganggu banget di hidung saya. Tapi kalau teman-teman tahan pada fase top notes, ketika sudah masuk ke middle notes, wanginya menjadi indah, eksklusif banget wanginya, unik banget wanginya, dan saya yakin teman-teman pasti jarang nge-sniff wangi yang seperti ini. Lalu saya akan masuk ke performa. Untuk projection dan ciliage, parfum ini bisa dibilang nggak ada projectionnya. Dia close to the skin banget. Ciliage-nya juga biasanya kalau saya pakai parfum nyemprot di kamar itu biasanya satu ruangan itu kecium. Tapi kalau parfum ini enggak. Untuk ciliage dan projectionnya lemah banget ya, lemah banget. Namun untuk longevity, parfum ini kenceng, tahan lama di tubuh saya. Parfum ini bisa bertahan 10 jam. Saya semprot, saya waktu pakai 1 hari full wear itu, pagi saya semprot, sore pulang kerja masih, malam saya semprot jam 8 malam ya, habis sholat isya saya semprot, saya tinggal tidur, subuh saya bangun wanginya masih. Menurut saya longevity-nya itu kisaran 10 jam, masih kencang untuk longevity. Tapi untuk projection dan ciliage lemah banget. Lalu untuk occasion, kita masuk ke kapan sih best time ya, waktu yang tepat ketika kita menggunakan parfum ini. Menurut saya parfum ini cocok dipakai pada saat momen-momen spesial ya, momen-momen spesial, misalkan teman-teman menghadiri suatu acara pernikahan, teman-teman menikah, karena vibe-nya mirip dengan Dior Homme Intense. Jadi menurut saya kalau teman-teman menikah pakai parfum ini cakep. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman pakai parfum ini sesekali untuk ngedate ya, untuk nonton, untuk pergi ke bioskop ya, enak juga. Namun pastikan kondisi ketika teman-teman pakai parfum ini, kondisi cuacanya adalah sejuk ke dingin ya, jangan panas-panasan. Itu untuk best time yang cocok untuk penggunaan parfum ini. Lalu kita bahas sedikit tentang bagaimana kemiripan parfum ini dengan Tom Ford Fucking Fabulous. Jujur saya nggak punya parfum full bottle-nya. Saya sendiri istilahnya pernah nyoba beberapa parfum niche, tapi itu di can. Saya nggak pernah punya parfum niche full bottle-nya, karena menurut saya masih istilahnya, mungkin karena saya awam ya,
saya belum bisa menyesuaikan, hidung saya belum bisa menerima parfum-parfum niche gitu. Jadi saya kalau misalkan nge-sniff parfum niche agak kurang cocok aja di hidung saya, makanya saya masih bermain di lini designer. Tahun lalu saya pernah nyoba beli Dicken-nya Tom Ford Fucking Fabulous, dan Dicken 5 mili-nya aja itu harganya 270.000. 5 mili 270.000 ya. Parfum ini 50 mili harganya 200.000 ya. Tahun lalu saya nyemprot Tom Ford Fucking Fabulous, saya sniff wanginya. Saya pikir, wah, parfum ini mahal banget, udah mahal wanginya kayak gini gitu ya. Karena saya memang kurang cocok dengan vibe istilahnya rubber toys itu ya. Vibe rubber toys itu memang ada di Tom Ford Fucking Fabulous menurut saya, dan itu juga saya kurang nyaman. Jadinya semenjak itu saya juga nggak mau istilahnya beli parfum niche full bottle, karena ya ampun, ini harganya mahal banget, wanginya kayak gini gitu ya. Lalu ketika saya nge-sniff Just Jack ini dengan harga 200.000, saya bener-bener keinget banget wangi Tom Ford Fucking Fabulous, karena memang wanginya mirip. Kalau saya presentasikan mungkin 80-90% mirip wanginya ya, terutama sudah masuk ke fase middle note sampai ke base note, itu wanginya mirip banget ya. Lavendernya, leathernya, almondnya ya, tone kabinnya itu memang mirip gitu ya. Cuman memang kalau dari perbandingan harga, Tom Ford itu full bottle-nya itu kalau nggak salah main di 4 jutaan ya, dan parfum ini cuma 200.000. Makanya saya lebih milih beli ini daripada beli Tom Ford itu yang istilahnya apa ya, private blend ya. Tom Ford private blend itu yang main di harga 4 jutaan. Cuman Tom Ford itu lebih smooth ya, dari top notes ya, perubahan dari top notes ke middle notes itu smooth banget ya. Notes per notesnya nggak kasar ya, nggak kasar. Kalau parfum ini bisa dibilang masih harsh, masih kasar. Jadinya gampang banget ngedetect notes per notes di parfum Just Jack ini. Tapi kalau di Tom Ford kita dulu ya, tahun lalu saya nge-sniff Tom Ford Fucking Fabulous itu, saya harus nyontek Fragrantica notes-notesnya, baru saya paham, oh ada wangi leather, ada wangi almond, ada wangi lavender kayak gitu. Tapi kalau di parfum ini nggak perlu nyontek pun kita sudah bisa nge-sniff notes per notesnya, karena kasar banget ya, karena kasar banget. Perubahan notes per notesnya itu, apa yang ada di background, apa yang paling menonjol itu kelihatan banget di parfum ini. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau parfum ini memang lebih harsh, menurut saya lebih kasar ya. Jadi itu, cuman kalau misalkan teman-teman nanya wanginya mirip apa enggak, saya bilang mirip. So far di hidung awam saya, saya berani jamin parfum ini mirip banget dengan Tom Ford Fucking Fabulous, mungkin kisaran 80-90%. Tapi kalau teman-teman nanya saya bakal beli parfum Tom Ford Fucking Fabulous atau enggak ya, meski itu Dicken-nya ya, saya nggak bakal beli lagi ya. Mending saya, kalau misalkan saya pengen tahu wanginya ya, mending saya beli ini aja, karena ini harganya 200.000 ukuran 50 mili ya. Kalau Tom Ford itu 5 mili aja udah ngalahin ini harganya gitu ya, 270.000 kalau nggak salah, apa 250.000 gitu kalau Tom Fordnya. Jadinya so far saya sih puas dengan parfum ini, walaupun saya beli blind buy, walaupun masih saya nggak suka dengan wangi top notes-nya yang rubber toys itu. Cuman minimal parfum ini sudah mirip dengan Tom Ford Fucking Fabulous, artinya 200.000 yang saya keluarkan nggak kebuang percuma gitu ya. Buat teman-teman yang pengen beli parfum ini, kalau teman-teman pengen nyari satu parfum aja untuk segala occasion, mending janganlah istilahnya nyoba mikir-mikir buat beli parfum ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya banyak parfum, pengen parfum yang eksklusif, pengen ada istilahnya momen yang berkesan, atau ada momen yang pada saat itu penting buat teman-teman hadiri ya, misalkan hadir di nikahan teman, atau teman-teman punya acara penting, wisuda mungkin ya, menikah, lamaran, main ke rumah calon mertua, teman-teman bisa coba parfum ini dengan harga 200.000. Wanginya menurut saya mewah, eksklusif, expensive ya. Ini definisi parfum expensive, menurut saya wanginya mewah dan istilahnya menunjukkan karakter lah istilahnya ya. Kalau teman-teman pakai parfum ini harus diimbangi dengan karakter yang
istilahnya karakter yang berani lah, istilahnya berani, karena nggak sembarangan orang cocok pakai parfum ini, membutuhkan karakter yang pas, istilahnya karakter yang pas. Ya kalau misalkan kayak saya nih yang cuman motoran pakai parfum ini daily gitu ya, wah nggak cocok ya, nggak cocok. Kalau menurut saya teman-teman bawa mobil mewah ya, pakai parfum ini ganteng banget. Tapi kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau kayak saya gini ya yang masih motoran pakai parfum ini, mending jangan ya, untuk daily mending jangan ya. Pakai aja parfum ini untuk kondisi-kondisi tertentu aja ya, jangan dipakai daily. Karena membutuhkan karakter yang kuat buat menyatu dengan parfum ini gitu. Jadi itu pembahasan saya tentang parfum ini. Tulis di kolom komentar apa parfum cologne menurut teman-teman cologne terbaik ya yang pernah teman-teman pakai atau sniff. Jangan lupa di like, di share, dan komen kalau teman-teman suka. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.